Oke Disciples, jadi kali ini kita habis lari pagi sama Bang Hizkia yang ada di belakang kamera. Nggak kelihatan masih. Ya, jadi pagi hari ini tadi habis latihan lari 5 km, memperbaiki postur lari dan lain sebagainya lah ya. Nah, jadi training itu penting. Oke, anyway kita fast forward aja. Jadi kali ini aku pengen ngobrolin soal mental health. Nah, ini mental health kayaknya udah pernah aku bahas beberapa waktu lalu. Nggak berapa waktu lalu sih, hampir 2 tahun lalu kayaknya mental health ini. Nah, mental health ini apa sih? Biasanya mental health ini adalah sebuah isu yang kayaknya berkembang di masyarakat belakangan ini ya, yang disebabkan oleh banyak hal. Dan dia itu biasanya orang yang punya gangguan mental atau mental health ini, dia itu akan merasa cenderung ke arah depresi. Nah, kalau sudah depresi itu berbahaya. Dia bisa ke arah yang lebih tinggi lagi, levelnya itu dia bisa bunuh diri karena depresinya, karena mental health-nya itu tadi. Sebelum kita mengobati mental health, lebih baik kita tahu dulu supaya kita mencegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, di sini berdasarkan catatanku ini ada 3 penyebab mental health yang paling umum lah. Yang pertama adalah membandingkan pencapaianmu. Nah, jadi membandingkan ini bisa jadi senjata, tapi bisa jadi pedang bermata dua juga. Bisa jadi melukai diri sendiri, bisa jadi senjatamu untuk survive gitu. Kenapa begitu? Ya, membandingkan, kalau kamu membandingkan dengan benar, artinya kamu membandingkan dengan tujuan untuk memperbaiki dirimu. Misalkan kamu lari, kamu belajar sesuatu, terus kamu membandingkan dengan orang lain. Oh, orang lain kok bisa larinya lebih cepat, larinya lebih, endurance-nya lebih baik. Atau misalkan dalam bidang akademis, kok dia lebih pinter ya, pelajarannya ini lebih pinter. Nah, kita bandingin, kenapa sih kok dia lebih pinter, kenapa dia larinya lebih kuat, larinya lebih jauh. Nah, bandingkan, oh karena dia latihannya lebih banyak, karena dia belajarnya lebih tekun. Nah, kalau kamu membandingkan seperti itu boleh. Tapi kalau kamu membandingkan, wah kok dia larinya lebih cepat ya, aku kok lebih lambat, dan akhirnya kamu merasa minder. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab mental health. Satu, membandingkan. Yang kedua adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini juga bisa menjadi penyebab, karena bisa dibilang bersyukur itu kayaknya akar dari kebahagiaan lah ya. Kamu punya apapun yang kamu punya sekarang, ya bersyukur aja. Kalau menurut pandanganmu itu kurang, bersyukur aja, tapi jangan berhenti di bersyukur, tapi kamu berusaha untuk improve. Kalau kamu bersyukur aja, itu namanya pasrah. Jadi bersyukur tapi tetap improve. Jadi jangan cuman bersyukur aja, tapi juga biar nggak kesannya kayak pasrah gitu. Ya udah, emang keadaan begini terus mau apa. Nah, kalau itu namanya pasrah. Jadi tetap bersyukur, karena kalau dengan bersyukur kamu bisa mencegah mental health. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku bilang tadi kan ada 3 penyebab. Yang ketiga itu adalah kamu lari dari masalah. Sebuah masalah itu pasti ada di dalam hidup kalian, karena kita hidup di dunia, entah itu dari faktor eksternal maupun internal dalam diri kamu. Jadi masalah ini pasti timbul karena kamu masih hidup gitu. Bersyukur aja kalau kamu ada masalah, karena berarti kamu masih hidup. Nah, kenapa masalah bisa jadi penyebab mental health juga? Masalah bisa jadi mental health ketika kamu lari dari masalah. Ketika kamu lari dari masalah, artinya masalah yang lama belum selesai, tapi hidupmu tetap berlanjut dong. Ditumpuk dengan masalah baru, ditumpuk lagi dengan masalah baru, tutupin lagi, ditutup dengan masalah baru. Akhirnya masalah kamu makin lama makin bertumpuk dan kamu bingung untuk menyelesaikan masalahmu satu persatu. Nah, masalah yang bertumpuk ini kelak suatu hari pasti akan meledak. Boom. Nah, ketika meledak itu akan menimbulkan banyak hal. Salah satunya adalah mental health itu tadi, karena kamu sering lari dari masalah. Jadi 3 penyebab ini perlu kamu ingat: membandingkan dengan cara yang salah, terus kurang bersyukur, dan juga lari dari masalah. Nah, jadi cara mencegahnya gimana? Ya dibalik aja. Kalau kamu ingin mencegah supaya nggak kena mental health, supaya kesehatan mentalmu lebih oke, nggak cuma fisik aja ya, tapi mental juga oke, ya kamu stop membandingkan dengan cara yang salah. Bandingkan boleh, tapi untuk mengimprove diri kamu. Misalkan kamu suka olahraga tertentu, bandingkan dengan orang lain. Kok dia bisa gitu? Cari tahu caranya dan coba pelajari. Itu cara yang benar. Atau dengan hal akademis atau dalam hal karir, bandingkan apa yang dia kerjakan. Oh, dia kerjakan ini, kenapa? Makanya dia bisa achieve something. Jadi coba tiru, bandingkan dan tiru. Jangan coba bandingkan akhirnya kamu minder. Jangan berhenti di minder. Yang kedua adalah bersyukur. Jadi ya kebalikannya
kebalikannya dari tidak bersyukur tadi ya bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya, bersyukur dengan hal-hal yang sudah kamu capai selama ini. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menjadikan mental health. Dan yang ketiga, yang terakhir itu tadi, selesaikan masalahmu secepat mungkin. Nah, yang aku bilang, masalah itu akan selalu ada, jadi segera selesaikan masalah yang sudah kadung ada. Misalkan ada masalah A, selesaikan dulu sebelum masalah B muncul, sehingga masalahmu nggak menumpuk lama-lama jadi gunung. Kalau kamu numpuknya duit nggak apa-apa, lama-lama jadi bukit kan, kalau menurut ya itulah. Jadi itulah pokoknya. Jadi masalah itu jangan ditumpuk, tapi satu-satu diselesaikan supaya nggak numpuk. Kalau jadi numpuk ya lama-lama kamu bisa stres sendiri. Jadi training secara fisik oke, tapi jangan lupa juga kesehatan mental juga dijaga. Jadi 3 tips tadi itu cara mencegah dan cara untuk mengobati secara singkat ya. Karena aku bukan psikiater, jadi itu mungkin bisa membantu kalian yang masih di tahap ringan nih sharing ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah di tahap yang akut atau lebih dari ini, nah aku rasa bukan porsiku, tapi kalian mungkin bisa ke psikiater aja. Oke, jadi itu aja teman-teman. Thank you buat episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya.